Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Perangan TV, Sampurasun Baraya. Gimana Baraya di rumah, kabarnya sehat ya? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah kemarin kita memperingati HUT Kabar Perangan ke-26 di 15 Mei 2025, hari ini kita akan kembali mengulas, menyampaikan informasi di edisi Senin nih Baraya ya, 19 Mei 2025. Ini ada beragam informasi yang sedang hangat dan tentunya sedang disoroti oleh beberapa media gitu ya. Tapi sebelum ke halaman belakang, kita akan ke halaman utama dulu. Di sini dari wilayah Garut dan Sumedang ada informasi yang cukup memprihatinkan ya Baraya, karena memang dengan tujuan yang baik malah demikian. Di sini ada informasi bahwa lelaki asal Garut ini pun berakhir di penjara ya. Maksud hati hendak berobat malah nyuri motor. Ini kenapa nih ya? Dari awalnya hanya bermaksud untuk berobat, tapi kenapa malah nyuri motor sampai akhirnya di penjara ya? Oke, sekarang kita akan bacakan dulu. Keinginan untuk sembuh tak selalu dibarengi niat baik. AM berusia 33 tahun warga Kabupaten Garut malah memilih jalan pintas yang salah. Dalam perjalanan menuju Ciamis untuk mengobati cedera di lututnya, ia justru mencetuskan aksinya pencurian sepeda motor yang berujung penangkapan dirinya. Di sini juga disampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada Selasa 12 Mei 2025 lalu di wilayah Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. AM yang mengalami pergeseran tempurung lutut ini akibat kecelakaan sehari sebelumnya. Saat itu memang tengah dalam perjalanan menggunakan mobil rental bersama 4 rekannya. Di sini juga disampaikan bahwa namun katanya di tengah perjalanan niat jahat AM tiba-tiba muncul karena rombongan melintasi di kawasan Malangbong. AM melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Di saat ia harusnya fokus pada pengobatan, AM justru malah meminta DM dan I untuk mencuri motor tersebut. Ngobrol-ngobrol soal niat buruk ini, berbicara niat baik dan buruk, tentunya sebagai seorang manusia kadangkala ada kesempitan dijadikan sebagai suatu kesempatan ya. Karena memang kalau berbicara niat seperti ini memang kadang-kadang muncul seperti apa yang dialami oleh AM dengan niatnya yang awalnya mau berobat karena cedera luka di bagian tempurung lututnya, ada pergeseran akibat dari kecelakaan yang memang pernah dialami, tapi dengan melewati pinggir jalan ada sebuah sepeda motor yang terparkir, akhirnya AM dan beberapa rekannya melancarkan aksinya dengan mencuri sepeda motor, sehingga awal niat untuk bisa berobat malah berujung ke penjara ya. Ini lucu ya, lucu tapi memang tidak patut untuk dicontoh ya Baraya. Kemudian di sini juga ada informasi bahwa pengakuannya pelaku melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang berpotensi untuk dicuri. Dia kemudian menyuruh pelaku DM dan I untuk mencuri sepeda motor tersebut. Tanpa ragu DM dan I langsung menjalankan perintah AM karena mengondol sepeda motor Honda Beat dengan nomor plat Z21XX milik Dadan, seorang karyawan konter ponsel di kawasan itu. Aksi tersebut sempat berlangsung mulus setidaknya untuk beberapa jam. Namun ini ada yang perlu menjadi perhatian juga ya. Namun Dadan menyadari motornya itu raib, segera memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Berbekal rekaman, korban pun melapor ke Polsek Malangbong yang langsung merespon dengan penyidikan. Dan Suwarna menyebutkan bahwa rekaman berbekal CCTV itu informasi di lapangan, polisi langsung memburu para pelaku. Tak butuh waktu lama, kelimanya berhasil diamankan saat sudah sampai di wilayah Kabupaten Ciamis, tepat pada tujuan awal mereka. Nah, dalam hal ini tentu ini menjadi sebuah hal yang tidak patut untuk dicontoh, karena memang berawal dari niat baik untuk berobat, akhirnya malah berujung ke penjara karena memang ada kesempatan gitu ya yang muncul dengan mungkin bisikan-bisikan yang ada, sehingga dari niat yang awalnya baik bisa berujung pada keburukan juga.
Tentunya dengan hasil rekaman CCTV yang tadi telah diberikan oleh korban, karena memang menyadari bahwa motornya raib, langsung melaporkan ke pihak berwajib. Akhirnya tak lama dari pelaku dengan kelima rekannya ini diamankan oleh kepolisian. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal yang serupa ya. Semua kita selalu mengambil pelajaran di setiap kejadian yang ada. Oke, berikutnya Baraya kita akan berlanjut ke informasi di wilayah Ciamis. Nah, di sini ada tentang pencurian lagi, masih tentang pencurian, dan memang ini pelakunya kepergok gitu. Akhirnya ya sudah jatuh tertimpa tangga ya. Kita relevan untuk menggunakan asumsi tersebut. Di sini viral di media sosial, mobil yang dipakai tersangka rusak, kepergok curi kambing, 2 pria dihajar massa. 2 pria diamankan aparat Polsek Panumbangan dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Sebelumnya keduanya ditangkap oleh warga diduga saat beraksi mencuri kambing di desa Bunana Mekar, Kecamatan Panumbangan. Di sini warga kemudian menyerahkan keduanya ke kantor pemerintah desa setempat, kemudian selanjutnya dibawa ke Mapolsek Panumbangan. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan hal tersebut pada Minggu 18 Mei 2025. Ini lagi-lagi tentang pencurian ya, karena kalau tadi pencurian motor, ini pencurian kambing yang memang ya korbannya mungkin sedang sedang sial, jadi bisa sampai kepergok dan akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib. Kemudian di sini juga ditambahkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa 5 Mei 2025 dan sempat terekam video warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak salah seorang tersangka ini tergeletak di jalan dengan wajah lebam, sementara suara warga yang memaki terdengar jelas. Karena memang dari kejadian tersebut sempat viral juga di media sosial, jadi tentunya ini menjadi hal yang tidak patut juga untuk dicontoh. Dari apa yang sudah terjadi, kita pastinya bisa mengambil setiap pelajaran yang ada. Kalau tadi dari pencurian sepeda motor, kalau ini dari pencurian kambing, artinya selalu ada hal yang menjadi balasan ya untuk setiap hal yang dilakukan. Oke Baraya, kita akan berlanjut ke informasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Di sini ada informasi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan dari pemerintah Kota Tasikmalaya gitu ya. Karena memang ada beberapa yang sudah memuat juga informasinya, termasuk tim kami di Kabar Priangan. Di sini di wilayah Kota Tasikmalaya, Baraya, ada potret ilustrasi sebuah mobil yang dikendarai oleh seseorang atau ditaiki oleh seseorang. Kemudian ada tulisan mobil dinas. Nah, ada apa dengan mobil dinas? Kita akan bacakan informasinya. Di sini baru beberapa hari dipuji, prestasi Wali Kota Fiman ternodai lagi. Ini kenapa bisa ternodai? Kita akan bacakan dulu informasinya. Kepala daerah tolak Mobdin atau mobil dinas, BPKAD malah beli 3 Mobdin anyar katanya. Pemerintah Kota Tasikmalaya di sini mengalihkan anggaran pembelian 2 mobil dinas wali kota dan wakil wali kota untuk menangani permasalahan sampah dari anggaran 3,6 miliar dana yang digunakan untuk membeli 30 bak kontainer, 85 kontainer dusbin dan 3 dump truk. Di sini juga disampaikan bahwa namun, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH baru menerima 18 kontainer dan 85 dusbin untuk petugas kebersihan. 3 dump truk masih dalam pengiriman katanya. Wali Kota Fiman Alfarisi Ramadan mengatakan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran dan ia memilih menunda mobil dinas demi kepentingan kebersihan. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa langkah ini jadi pertama dalam sejarah Kota Tasikmalaya dan menunjukkan bahwa komitmen wali kota mendahulukan kepentingan warganya. Untuk awal-awal memang dari informasi yang kami dapatkan dari kepala daerah sendiri ini menuai banyak sekali pujian dengan adanya instruksi efisiensi anggaran mobil dinas wali kota Tasikmalaya ini dialihkan untuk kepentingan lingkungan, artinya untuk kepentingan daerah dengan mengalokasikan dananya itu untuk pembelian 2 mobil, untuk pembelian 30 bak kontainer dan 85 kontainer dusbin dan 3 dump truk. Artinya ini tentunya menjadi hal yang perlu kita apresiasi. Namun di sini masih ada berita lainnya, Baraya harus mendengarnya sampai akhir.
Berikutnya berkat langkah yang memang berpihak kepada rakyat, Wali Kota Tasikmalaya mendapat pujian dari berbagai kalangan. Ia juga memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menempatkan kontainer-kontainer tersebut agar bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun di sini ada informasi, sayangnya beberapa hari berselang prestasi Viman itu ternodai lagi. Berdasarkan penelusuran tim kami di Kabar Priangan, di sini diam-diam pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan Badan Pengelolaan Keuangan. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan, di sini buktinya nyata tapi bukti nyata berpihakan kepada rakyat. Sebuah angin segar di tengah birokrasi yang tengah dipenuhi. Mohon maaf, di sini diam-diam pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD di sini memberikan 3 unit mobil Innova. Kemudian Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi atau Pemantik ini, Irwan Supriyadi, memang menilai keputusan Wali Kota Tasikmalaya Firman Alvaris ini untuk menolak mobil dinas mewah dan mengalihkan anggarannya ke pengadaan kontainer sampah sebagai langkah yang luar biasa, ya. Tapi bukti nyata keberpihakan pada rakyat, sebuah angin segar di tengah birokrasi sering dipenuhi kepentingan yang sempit. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa ia menyayangkan langkah positif tersebut justru tercoreng oleh tindakan BPKAD Kota Tasikmalaya yang disebut telah membeli 3 mobil mewah senilai 2,2 miliar. Di sini juga disampaikan bahwa ada pertanyaan untuk siapa mobil-mobil itu, mengapa dilakukan diam-diam dan kenapa tetap dilakukan. Kemudian meski Presiden telah menginstruksikan tentang efisiensi anggaran di seluruh lini pemerintahan, yang lebih memprihatinkan adalah mobil itu kabarnya digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK serta Sekretariat Daerah. Padahal jabatan di PPK itu bersifat non-struktural, artinya belum jadi prioritas untuk pelayanan publik. Kemudian di sini juga BPKAD seolah hidup di dunia lain, tidak peka terhadap kondisi warga. Gaya hidup birokrasi yang mewah seperti inilah yang membuat jarak antara pemerintah dan rakyat makin lebar. Karena dengan langkah awal yang baik, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan dengan penolakan mobil dinas, dialihkan atau dialokasikan anggarannya untuk pembelian mobil kebersihan yang tadi beberapa kontainer. Malah secara diam-diam pemerintah Tasikmalaya melalui BPKAD itu telah membeli 3 unit mobil dengan kisaran harga total 2,2 miliar. Ini masih menjadi pertanyaan siapa yang menggunakan mobil tersebut, tapi di sini disebutkan bahwa mobil itu kabarnya digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK serta Sekretaris Daerah. Ya. Di sini disampaikan bahwa dihubungi terpisah Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya, Haji Yani Mulyani, membenarkan kabar yang beredar tersebut. BPKAD telah membeli 3 unit mobil jenis Innova, namun enggan berkomentar terkait dengan peruntukan mobil itu untuk siapa. Artinya dengan ada informasi ini, tentunya ini menjadi informasi yang hangat dan memang sedang booming di wilayah Kota Tasikmalaya dengan beredarnya informasi pembelian 3 unit mobil yang memang digunakan oleh yang tadi disebutkan dari yang dikabarkan oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK serta oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Nah, dalam hal ini tentunya ini menjadi hal yang Baraya bisa menyimak dan bisa menerima informasi ini dengan bijak. Silakan bisa berpandangan sesuai dengan pandangannya masing-masing, tapi dalam informasi ini memang dibenarkan oleh pihak BPKAD. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa dipahami dan dicerna dengan baik seperti apa yang harus kita terima dan yang harus kita ungkapkan. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan untuk ulas berita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk informasi lainnya Baraya nanti bisa melihat di portal kita dan di kanal YouTube kita di YouTube Priangan TV.
Dan itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.